Oke, berarti ada 3 ya, Mirna, Cut, sama Selawani. Oke. Ada lagi yang mau dibahas terkait absen? Sebelum kita mulai nih, kita akan bahas penilaian untuk essay kalian. Oke. Udah kelihatan? Udah, Sir. Oke, jadi nanti essay kalian Udah, itu Sir. akan dinilai pakai rubrik. Ini namanya rubrik, writing rubrik. Jadi yang pertama ada konten, yang kedua ada organization, yang ketiga ada language and style, kemudian yang keempat ada mekanik. Ya, itu yang akan menjadi penilaian. Oke, kita coba lihat. Jadi nilai paling tingginya itu 4. Di konten itu yang akan dinilai adalah message, meaning, kemudian apalagi topik ya, topik juga, penilaian topik juga masuk ke sini. Kemudian bagian kedua itu ada organization, the sequence of idea both micro, paragraph level, and macro, text level, and the transition between ideas. Jadi ini lebih ke antara paragraf 1 dengan paragraf 2 nyambung nggak gitu. Paragraf 3, 4 dan seterusnya sampai 5 itu kira-kira nyambung nggak gitu. Terus di sini juga dinilai thesis statement-nya. Thesis statement, all thesis statement main point is clear, well focused, berarti nggak lari-lari. Kemudian ini ya, enhance the reader understanding. Jadi ketika dia baca paragraf pertama, dia udah tahu ini paragraf 2, 3, 4-nya itu akan membahas apa. Kemudian juga harus logis. Kemudian transisinya juga harus baik. Oke, kalau yang konten tadi, yang dinilai di dalamnya itu, content is complex and sophisticated. Jadi harus harus ada analisis di situ, analisa. Kemudian juga harus ada engagement with and deep understanding, harus jelas. Kemudian evidence jadi masuk ke konten ya. Evidence yang kalian nyatakan itu setelah menyatakan opini, terus ada fakta-fakta. Kemudian ini source juga masuk ke sini ya. Jadi referensi itu masuk ke bagian konten. Demonstrate a clearness, awareness of the relationship of this source to the main point. Itu masuknya ke situ. Kemudian di organization nanti juga jumlah paragraf. Jadi yang paling pertama saya lihat itu pasti jumlah paragraf. Yang saya minta 5, terus nanti apakah kurang dari 5, berarti kalau kurang dari 5 hilang poinnya. Kalau lebih berarti nggak apa-apa ya. Kalau misalnya kalian nulis alasannya 3, tapi kalian mau nulisnya jadi 4, berarti nanti hasilnya 6 paragraf, nggak apa-apa. Yang penting jangan kurang. Oke, kita lanjut. Yang ketiga ada language and style. The text skillful uphold reader expectation for first year college level, discourse term and vocabulary. Kemudian harus clarify the reader understanding. Kemudian apalagi yang di konteks structure and sentence structure and length and hand the text, meaning and purpose. Oke. Ini lebih ke gaya bahasa ya, gaya bahasa yang kalian pakai. Apakah Inggris Indonesia gimana ya? Inggris tapi sebenarnya itu bahasa Indonesia, tahu kan? Yang kalau misalnya kalian pakai Google Translate itu hasilnya pasti Inggris tapi Indonesia. Karena bahasanya itu bukan bahasa Inggris, tapi bahasa stylenya itu style bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris. Gitu. Jadi beda, nanti coba diperhatikan ya. Oke. Kemudian yang terakhir ada mekanik. Mekanik ini nanti dalamnya itu ada grammar, punctuation, tanda baca, kemudian juga citation. Ini citation.
yang apa namanya, citation dalam tag ya, citation dalam tag. Oke, the tag meet a reader expectation for first year college level rating in area of spelling ya, grammar. Jadi spellingnya dicek juga sebelum dikumpulkan terakhir nanti. Grammar, punctuation, citation rule, itu harus kalian perhatikan. Jangan salah titik komanya. Juga apa namanya, referensinya seperti saya sudah jelaskan minggu lalu harus benar. Kalau nggak masih ragu, silakan cek buku panduan yang kemarin saya kirim, ada semuanya di situ. Oke, ada pertanyaan terkait penilaian? Ada? Ada pertanyaan? Kalau ada silakan ditanyakan. Jelas penilaiannya? Jelas. Jelas ya, karena dari pertama masuk saya sudah jelaskan apa saja yang akan dinilai dari tulisan kalian. Oke, siapa yang hari ini mau dilihat punyanya? Kita lihat. Ada yang mau yang bersedia? Cindy, Sir. Cindy, oke. Cindy, Sir. Punya Cindy udah berapa paragraf, Cindy? Udah 4, Sir. 4 ya, berarti tinggal paragraf terakhir ya. Udah hampir selesai itu, Sir. Udah sini udah buat kesimpulan juga. Berarti Tapi udah paragraf 5. buntu nulisnya, Sir. Ya, apa namanya, dalam nulis itu pasti ini ya, kan pasti akan stuck dengan ide buntu dan lain sebagainya. Makanya nulis itu. Tapi kan kalian punya waktu seminggu gitu. Ya seminggu kalian harus berpikir. Setelah stuck, ya gimana gitu cara kalian berpikir, mungkin dengan pergi jalan-jalan dulu. Ada juga orang yang tiba-tiba dapat ide itu di kamar mandi. Jadi ya selama seminggu itu kalian pikir tuh apa ide untuk paragraf yang akan kalian tulis. Yang mana Cindy? September 29, November, Desember ini ya? Yang mana Cindy? Iya, saya yang tadi malam, Sir. Yang tadi malam, Sir. Desember 6 ini ya? Essay paragraf Alhamdulillah. Iya. Yes, Sir. Oke, Yes, Sir. nanti penamaan filenya jangan aneh-aneh ya. Nanti yang terakhir itu tulis saja UTS, UAS, essay writing gitu. Supaya saya nggak bingung nih, essay paragraf Alhamdulillah gitu. Nanti saya salah periksa. Yang lain juga ya. Oke, kita lihat. Nowadays itu tulisannya digabung. Nah, ini gini-gini saya senang kali nih. Baru saya bacakan yang pertama langsung salah, ya udah nanti ya ini udah pasti udah nggak dapat A kalau kalian langsung salah nih ya. Oke ya, nanti periksa lagi. Nowadays itu tulisannya digabung. The way to keep mental stay healthy. The ways to keep mental stay healthy. Oke, betulnya oke. Nowadays, studying from home is new habit. Student will get the subject from application and sending the task by using internet. Sometimes this activity is able to go along well, but this activity can make mental of student more exhausted than doing it before online. Exhausted of learning can result in decreased concentration of student of this. Since saturation, ini ya, since nanti lihat lagi penggunaannya. Sin ini di sini apa, Cindy? Karena ya? Atau memang sejak? Cindy? Ya? Karena, Sir. Karena. Nanti lihat lagi ya. Karena, Sir. Karena itu Karena, Sir. Karena. Iya, karena itu, kalau karena dia kan karena hari hujan, koma, saya tidak pergi sekolah, titik. Jadi kalau pakai karena, dia harus ada dua prasa.
Ingat ya, harus ada dua kalimat, bukan kalimat, itu frasa. Harus ada dua frasa. Ketika karena hari hujan, saya tidak ke sekolah, titik. Itu kalau karenanya di depan. Kalau karenanya di tengah, itu nggak pakai koma. Saya tidak pergi ke sekolah karena hari hujan, titik. Gitu. Jadi kalau pakai karena, dia nggak bisa berdiri sendiri seperti ini. Jadi nanti coba lihat lagi ya. Karena harus ada akibatnya. Gitu. There are three ways. Jadi ini kepotong nih. Nggak tahu apa yang maksudnya. There are three ways to reduce exhausted and make mental stay healthy. Namely, nah ini nggak titik nih. Ini nanti di sini koma. Ini ya healthy, koma. Dicatat ya Cindy. Healthy, koma. Yes, sir. Healthy, koma, namely, nggak pakai koma lagi. Langsung having fun with friend, koma, playing games and studying another subject which you love. Huh? Oh, playing games. Ini taruh koma ya di sini ya. Playing games, koma, and studying another subject which you love. Oke. Kalau mau lebih bagus lagi, dicari apa ya? Ditambah apa namanya? Kutipan di satu paragraf ini, penguat gitu. Pernyataan expert, ahli kesehatan atau apa misalnya. Saturation is the location of dead end feeling and the brain due to continuous learning. Nah ini yang tadi yang bermasalah ini. Nanti kamu perbaiki kalimatnya. Kalau misalnya memang ada pendapat ahlinya, kamu tambah satu kalimat lagi pendapat ahlinya. Gitu. Ya, jadi kalau kamu perbaiki apa yang saya bilang tadi, terus ini paragraf pertama nilai kamu udah bisa A lah. Kalau misalnya saya lagi malas baca, saya baca paragraf pertama, kamu langsung udah dapat A. Ya. Ya ampun. Oke, sir. Oke, kita lanjut. The first way to reduce. Ini kenapa pakai it lagi? Langsung is ya. The first way to reduce is to. Kok to having? Bukannya kemarin kayak udah benar ya? Ya Allah. Hilaf, sir. Kemarin udah benar. Having-nya di atas saja, di bawahnya kalau udah pakai to, pakainya verb satu. Oke, to have fun with friend. Nah, kayak sama at all, nanti tolong dicek penulisan at all ya, kayaknya ada titik. Ya, kayak gini. Oke, sir. Oke, state that all literature indicate that not all. Nah, ini coba cek lagi grammarnya. Kalau all itu kan banyak. Kenapa indicate-nya pakai ini? Pakai S. Nanti cek lagi ya. That not all student will be successful in online learning. It's this because different learning environment factor and characteristic of student. Oke, bagus. The influence of the learning environment at home that is less supportive, such as crowded, noisy, and uncomfortable, also cause boredom in learning. Students are unable to stop themselves only in one environment. Similarly, in dealing life, making meeting between student and their friend can provide encouragement of people enjoying time for having fun with the friend. Oh yeah. Okay, having friend will able to refresh feeling and have meeting motivation bells in burn. Suggest that when children grow up, first play an important role in social support here also. Motivation is one factor to get semua including in learning. Oke, udah bagus. Cuman kesalahan-kesalahan kecil ya. Oke, paragraf selanjutnya. Playing games is believed to be able to make feeling more better and improve capability of brain. Good feeling can motivate students to have desire completing tasks. Playing games makes someone sharpen the brain to solve problems so that natural ability continues to develop. Oke, Agatha 2015. Okay, a natural ability to solve problem will help someone to change problems, especially in online learning, and also student will try to find many ways to make their difference with others. Nggak ada masalah, tapi kerasa ada yang putus ya, kerasa paragrafnya belum selesai gitu. Nanti kalau mau ditambah silakan, kalau enggak juga ya nilainya pasti kurang gitu. Oke.
Oke, paragraf selanjutnya makin sedikit. Ini paragraf 1 segini, berapa ini? Nah, segini ini udah lumayan ya. Nah, jadi kalau bisa paragraf 3-nya, 4-nya juga seginilah gitu. Oke, sir. Okay, the last way to keep mental stay healthy is studying another subject which you love. This one is also work. It's evident from the data that the author get from friend on Instagram and WhatsApp. This is not academic. Nggak bisa ya. Kamu nggak bisa bilang saya dapat data dari teman on Instagram and WhatsApp gitu. Kamu harus sebutin sumbernya apa gitu. Sumbernya siapa gitu. Oke ya. The Sebut set. namanya gitu, sir. Hah? Putus-putus Kalau suaranya. kita nanya orang gitu, Oh, maksudnya misalkan kamu kita tanya teman kita dari universitas lain. ya udah berarti kamu bilang ini hasil dari kuesioner gitu, hasil dari wawancara gitu. Jangan bilang apa namanya? Kamu bilang gimana tadi? It is evident from data that the author get from friend on Instagram and WhatsApp. Maksudnya kamu sebutin cara kamu ngedapatnya itu apa? Apakah survei, wawancara, kuesioner atau apa gitu. Supaya dia kelihatan akademik gitu. Kalau misalnya kamu bilang, oh ini dapat dari teman, kan orang mikirnya, oh bisa jadi cuma nanya-nanya aja gitu. Oke ya. Make the data look academic, academic data gitu. Supaya pas kita baca, kerasa akademiknya gitu. Oke, kita lanjut. The said if studying another subject which they love can make them forget about the problem and prepare themselves to have support system to gain pressure. Oke. Ya, ini juga masih belum dapat rasanya. Jadi kalau bisa ya tiap paragraf itu harus ada satu referensi minimal. Paling banyak 3 ya, paling banyak 3 kutipan. Oke, paragraf terakhir in brief. Oke, udah bagus. Nah, ini koma, habis koma huruf besar. Jangan ya. In brief, koma, Yes, there itu ya huruf kecil. There are 3 ways to keep mental stay healthy to student. Bukan student ya, for student, especially in pandemic era. By having fun with friends, playing games, and studying other subject with student love will make their mind more better. Mind more better. Ini udah bagus ya. Paragraf kesimpulan udah, kalau seperti ini juga udah nggak masalah. Ini udah saya anggap bagus. Tapi mind kayaknya bukan better ya. Jadi cari kata lain. Make their mind more healthier atau more logic atau apa gitu. Jangan better. Better nggak cocok dengan mind. Oke, Cindy, paragraf 1 dan paragraf terakhir kamu sudah lumayan, bisa saya kasih nilai 4. Nilai paling tinggi ya 4. Terus paragraf berapa tadi? Paragraf 2 juga bisa lah saya kasih 4 dengan perubahan yang tadi saya katakan. Paragraf 3, 4 itu nilainya apa ya? 2 paling. Atau bahkan 1 ya. Paragraf tadi tolong diperbaiki. Nanti diubah. Ya, nanti filenya juga tolong ditulis namanya UTS, jangan Cindy apa tadi? Alhamdulillah gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Yang lain juga boleh nanya ya, nggak harus Cindy. Yang lain yang merasa permasalahannya sama dengan Cindy atau ada yang masih bingung dari penjelasan dia tadi, boleh ditanyakan. Silakan. Kan ini nulis esai kan, Sini mau tanya, Ya. Kalau misalnya kita nulis esai, kita boleh buat kuesioner gitu nggak, Buat kuesioner maksudnya? Kan biasanya kamu buat kuesioner, terus data kuesioner itu kamu pakai ke data esai kan? Iya, Ya nggak apa-apa, malahan lebih bagus. Oh, Cindy kira itu cuma untuk Penelitian gitu. Itu doang. Ya enggak. Kalau misalnya kalian buat kuesioner terus nanti dijawab sama teman kalian, terus kalian masukkan ke essay kalian, boleh, nggak masalah. Bagus malah. Oke ya, silakan kalau misalnya memang ini masih ada waktu 2 minggu lagi, silakan dibuat sebaik mungkin. Kita buat
Saya kan, kita jelasin nggak secara kita ambil data itu, kalau misalnya di apa tuh KTI kan dia jelasin cara pengambilan datanya gitu, Iya, nggak Kalau di usah. Di jurnal-jurnal juga, penelitian nggak usah. Kamu tinggal sebutin aja. Misalnya, saya melakukan wawancara kepada teman saya sebanyak berapa orang gitu tentang belajar online. Terus mereka menyatakan apa gitu. Gitu aja, nggak usah sebutin caranya harus olah data dan lainnya, nggak usah. Oh, makasih ya, Ya. Oh, tunggu, Cindy. Ada satu lagi. Ini referensinya mana? Belum selesai, Ya, harusnya gini ya, semua ya, untuk semua, supaya kalian itu nggak lupa nanti. Walau ini kalau mungkin essay ini hanya 5 paragraf, itu masih lumayan ya, kalian masih bisa ingat nanti kalian ngutipnya dari siapa, dari sumber apa. Tapi kalau nanti kalian nulis skripsi yang tebalnya itu 100 halaman, kalau misalnya kalian nulis referensinya di akhir, itu nanti lupa kalian, ini dari buku mana ya, saya ambil ini dari buku mana gitu. Jadi baiknya itu habis kalian tulis misal paragraf 2 nih, ada kutipan, langsung tulis referensinya di bawah gitu. Siapa kutip dari siapa, judulnya apa, kota mana, penerbitnya siapa gitu. Oke ya Cindy, ini minggu depan saya melihat punya Cindy sudah ada referensinya. baik, Kalau misalnya minggu depan kita bisa online lagi. Oke, ada pertanyaan? Sir, mau tanya. Ya, silakan. Siapa duluan? Si Nisa ya. Sir, mau tanya, kalau buat esai itu harus ada kutipannya? Semuanya? Kalau misalnya kita nggak ada kutipannya, apa? Iya, seharusnya ada gitu. Karena kan ketika kita menyatakan sesuatu, kalau misalnya nggak diperkuat dengan kutipan dari orang lain atau data dari tempat lain, kan akhirnya pernyataan kita nggak kuat gitu. Jadi kalau misalnya kalian nggak bisa taruh kutipan di semua paragraf, tapi di paragraf 2, 3, 4 itu harus ada kutipan gitu. Harus ada yang memperkuat pernyataan kalian. Kalau semuanya nanti nggak ada kutipan, itu ya jadinya opini gitu. Misalnya gini, kayaknya saya udah pernah bilang lah. Misalnya gini, kita bilang mahasiswa semester 3 itu adalah mahasiswa paling pintar di prodi bahasa Inggris. Udah, kalau cuma kalimat kita sampai di situ, maka semua anak bahasa Inggris akan marah nanti sama kalian. Atau misalnya saya yang menyatakan kalimat itu, mereka akan marah gitu, nggak ada bukti gitu. Nggak ada bukti kalian itu paling pintar, bisa jadi anak semester 1 yang baru masuk sekarang lebih pintar, atau anak semester 5 atau anak semester 7 lebih pintar. Tapi ketika misalnya saya bilang buktinya dari data yang saya olah berdasarkan rata-rata IPK tertinggi itu adalah mahasiswa semester 3. Oleh karena itulah saya menyatakan bahwasanya mahasiswa semester 3 itu adalah mahasiswa bahasa Inggris yang paling pintar gitu. Itu mereka nggak bisa bantah lagi gitu. Karena udah ada evidence, udah ada buktinya. Ketika kalian nulis essay juga sama seperti itu. Ketika kalian menyatakan sesuatu kalimat, itu harus diperkuat dengan data apa gitu. Kalau misalnya memang nggak ada data, boleh dengan pernyataan expert. Gitu. Makanya saya minta setiap paragraf itu harus ada kutipan, harus ada kutipan supaya pernyataan kalian itu kuat. Minimal 1. Gitu. Kalaupun misalnya nggak bisa juga, minimal paragraf 2, paragraf 3, paragraf 4 itu ada. Oke lah, paragraf 1, paragraf terakhir, karena kesimpulan nggak apa-apa, nggak ada. Gitu. Sir, boleh liatin punya saya? Tunggu dulu. Punya siapa? Anissa ya? Tunggu dulu, yang tadi yang mau nanya satu lagi siapa? Habis ini ya, habis punya Cindy. Tadi? Minten, Sir. Ya, silakan Minten. Kalau misalnya itu pendapat kita sendiri, Sir, itu kita nggak perlu buat kan, Sir, nama kita. Misalnya kayak itu referensi dari kita. Ya, pendapat Itu kayak kita mana, sendiri, Sir? enggak lah. Pendapat kita sendiri apa misalnya pendapat kita sendiri? Coba, Minten, contohnya. Misalnya kan, Sir, aku buatnya kan, Sir, itu bercerita tentang manfaat rice cooker. Ya. Terus ya apa yang kita tahu itu kita masuki ke dalam kita, Sir. Ya boleh, Kita. misalnya gini, kita tahu rice cooker, apa manfaat rice cooker misalnya, bisa memasak nasi dengan otomatis kan? Iya, Sir. Ya itu nggak harus kamu buat referensi. Misalnya rice cooker bisa memasak nasi dengan otomatis tanpa harus kita tunggu gitu. Udah.
Nah, udah. Oh, Kira-kira gitu. ada nggak expert yang judul kamu apa topiknya? Benefit to rice cooker, sir. 3 manfaat rice cooker misalnya. 1, memasak nasi dengan otomatis. Yang kedua itu bisa mempercepat pekerjaan. Oke, 3. Yang ketiga itu lebih membuat waktu luang gitu, sir. Memiliki banyak waktu luang ya. Iya, sir. Kita nggak perlu repot-repot gitu lagi, sir. Ya tinggal menunggu aja gitu. Oke, kita coba lihat satu-satu ya. Gini, kemarin masih ingat nggak saya bilang, ketika kalian membuat thesis statement, usahakan atau pastikan thesis statement itu bukan fakta. Maksudnya bukan fakta yang memang semua orang tahu gitu. Misalnya kamu bilang rice cooker itu bisa memasak secara otomatis, ya semua orang tahu gitu. Dan itu kamu nggak perlu nggak perlu argumen gitu, nggak perlu ada argumen di situ. Misalnya kamu bilang rice cooker bisa memasak nasi dengan otomatis. Kira-kira ada nggak orang yang bantah kamu dengan pernyataan itu? Nggak ada sih, sir. Ya nggak ada. Berarti kalau nggak ada itu bukan opini, itu adalah fakta. Berarti nggak bisa topik itu kamu angkat. Alasan itu nggak bisa kamu angkat gitu. Atau kita bilang Oh, iya. api panas, nggak mungkin ada orang yang akan bantah gitu. Jadi cari alasan yang 3 itu sesuatu yang masih mungkin dibantah sama orang lain gitu, bukan fakta. Bukan fakta yang semua orang Oh, tahu gitu. iya, sir. Ngerti ya Minten ya? Ngerti, sir. Makasih ya, Yes. sir. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi yang mau bertanya terkait nih yang punya Cindy? Oke, nggak ada. Kita lanjut ke punya siapa tadi? Anissa ya? Anissa apa? Sir. Absen 45. Anissa Anissa Fitri Lubis. di Lubis. Oke, ntar. Oh ini dia. Oke. Apa nama foldernya? Paragraf 1, 2, 3, 4, 5 ya? Ya, Sir. Oke, judulnya Thing that make children afraid to open up to their parent. Oke. Oke, apa namanya dalam nulis itu usahakan ini kalau misalnya keterangan seperti ini itu jangan di awal ya. Openness is an important positive attitude in family relationship. Jadi di akhir aja taruh. Every family member need to build transparent communication so that family member can help provide positive control, input, and suggestion. The relationship between children and their parent is no different. Moreover, children ini nanti dilihat lagi ya. Is no different maksudnya apa? Moreover, not have much knowledge and experience. He ini nunjukin siapa? Si anak itu, Sir, sebenarnya.
Children berapa orang? Banyak kan? Kalau he itu harusnya Banyak sih, Sir. child. Jadi kalau banyak kata gantinya apa? They. Bukan he. He itu kan satu laki-laki. Oke ya, nanti dicek lagi kesesuaian ininya. This why being open in children is important. However, there may one or two aspects that make children very close when dealing with parents. What more during the last few months? What more during the last few months? Then what more ini maksudnya apa? Apalagi gitu. Nanti cari bahasa lain ya. In addition boleh, beside boleh, furthermore boleh. During the last few months, the child has always been at home due to the pandemic. It would have been difficult to find friends to tell stories and share, if not with parents themselves first. Here, nah ini titik nggak ada spasi. Here the reason. Here are the reason why children are not close to their parent. One, nggak usah pakai satu gini ya. Oh karena ini panjang ya. Pak boleh juga dalam kurung kita buat ya. Dalam kurung titik 2, dalam kurung 1 parent gitu. Jangan satu titik gini ya. Karena ini kalimatnya panjang boleh buat pakai angka. Angry and do not respond understandingly. Children are afraid that their parents have different principles. Then, ini kepotong ya. 3, getting negative. 4, don't want the parent to be disappointed. Children don't want. Oke, nanti kamu akan bahas ke berapa ini? Oh, udah ya. Kamu udah state di sini. In this article, I only jangan I ya, ganti jadi apa namanya, the writer. The writer only explain 3 things that are most important. Tuminya hapus saja ya. The most important. Jadi pas dibilang the writer explain 3 itu udah jelas gitu. Oke, lanjut. The first thing that cause children to be afraid to open up to their parent is that parents are often angry and do. Nah, ini jangan singkatan ya. Jangan pakai singkatan dalam nulis. Tulis saja lengkapnya. Do not give and an understanding response. Children and parents must have good communication because children really need help through communication. When children is telling a story or talking about something, the parent should give a good response or understanding response to the child. Hati-hati ya kalau kamu pakai children, jangan tiba-tiba di sini jadi child. Kalau kamu pakai child aja. Kalau children berarti nanti juga harus sama children. Gitu. Not giving emotional response is or ignoring them. Nah ini apa nih maksudnya? Keputus nih rasanya. Because of this attitude, children are reluctant to tell stories or be open. Nah ini kan di sini kamu bisa tambah pendapat expert ahli psikologi gitu yang menyatakan bahwasanya orang tua tuh harus mendengarkan anaknya dengan baik, nggak boleh mengabaikannya gitu. Nanti kamu cari aja referensinya. Itu ya yang tadi Nisa tanya ya. Iya, Sir. Soalnya kan Nisa udah ini kan cari di Google gitu kan, tapi kayak nggak ada yang nyambung gitu. Ada. Sama yang Nisa tulis ini. Ada pasti, ini kan kamu bahas tentang children afraid to open their parent, itu ilmunya masuk ke mana? Psikologi. Berarti kamu cari dalam buku psikologi tentang komunikasi orang tua dan anak, pasti ada. Misalnya children and parent must have good communication. Itu pasti ada ahli yang bilang bahwasanya siswa anak dan orang tua tuh harus membangun komunikasi yang baik. Bahkan mungkin ada tips dari psikolog yang menyatakan cara membangunnya gini gitu. Kan bisa kamu masukkan ke dalam paragrafnya. Sehingga nanti paragrafnya jadi lebih kuat gitu. Kalau misalnya kayak gini kan ini hanya pendapat kamu gitu. Bisa jadi nanti kawan kamu bantah, nggak ada kok orang tua aku baik aja kok. Ya, paragraf lain juga mungkin sama ya masalahnya ya. Nah ini lagi, nggak ada tuh buat referensi itu kayak gini. Harus tulis nama
penulis artikelnya siapa, judul artikelnya apa. Ini nanti baru retrieve from gitu. Jadi tolong dibaca lagi ya buku panduannya. Jangan malas membaca. Itu nggak perlu kalian cari lagi. Saya udah kasih referensinya, tinggal dibaca gitu. Oke, kita lanjut. Not everyone has the same principle as other, including parent and children. This difference is also what sometimes become a problem. One of them make children reluctant to open up with their parent. Children are afraid that when they tell stories or express their opinion, parent will have different opinion with their children, and parent will oppose thing or principle that children say. This what make children not open to the parent. Ini sama juga ya. Paragrafnya mungkin udah bagus, cuman nggak ada penguatnya, nggak ada evidence-nya. Children are afraid of their parents, do not respond positively when they try to talk to parents. Instead of receiving a positive response, the children instead accept negative reply who hurt him. Who hurt them. Nah, ini children, berarti di sini them. Nanti cek lagi ya penggunaan apa sih namanya itu pronoun. Okay. In conclusion, the relationship between children and parent must be good. Okay. Parent must be kind to children and vice versa. Children need love, understanding, and nurture from parent. Parent as educator at home must be good at educating and dealing with children so that children do not respond wrongly. And there is no miss of communication. Miss of communication bukan gini ya tulisannya ya. Miscommunication itu miscommunication langsung gitu. Nggak ada miss of communication between families in order to the family to remain harmonious. Oke, nanti cek lagi ya. Lagi grammar sama referensinya. Oke, ada pertanyaan, Nisa? Atau yang lain juga boleh ya? Sir, itu kan Ya? kan itu dikit kali kan, Sir, punya Nisa. Itu udah bagus atau belum, Sir? Cuman tinggal tambah referensi sama grammarnya aja. Kalau kamu tambah referensi, Kalau isi ini udah bagus. nggak dikit ini. Kalau kamu tambah referensi, ini udah jadi paragraf. Ini kan punya kamu satu spasi. Tadi punya Cindy kan kelihatan itu karena dia 1,5. Ini punya kamu kalau kamu buat 1,5 udah banyak nih paragrafnya. Kalau untuk jumlah kata ini paragrafnya udah oke. Tinggal apa namanya? Grammar sama apa tadi? Kutipan referensinya. Referensi. 1 2 3 4 5. Oke. Udah oke nih, udah oke. Oke, Sir. Kalau jumlah, tinggal idenya aja ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada? Punya saya coba lihat, Sir. Habis ini punya saya ya. Oke. Yang ini nggak ada ya, Alfa dulu ya, Alfa Rizi dulu ya. Ini ya, Sir. Ya, habis itu punya Meliana. Oke, siap. Alfa Rizi dulu. Alfa Rizi yang paragraf 1, 2, 3, 4 itu ya? Essay final, Sir. Udah selesai, Sir. Udah selesai? Oke, bentar. Apa nama ininya, foldernya Alfa Rizi? Foldernya essay writing 01 gitu, Sir.
Nama ininya, nama apa namanya? Nama Nama essay filenya. finalnya. Nama Iya, filenya. essay final. Oke. Okay, 3 reasons why New Zealand is an ideal place to live. Okay. New Zealand has become quite popular for the first year. The tragedy in church. Second, many people and how the economy. Nah, ini masih belum kamu buat sumbernya ya. Ini tragedi ini kamu tahu dari mana? Tapi itu kan memang semua orang tahu, jadi saya pikir. Iya, tapi kalau nggak ada TV kita bakal tahu nggak di sini? Jadi Nggak itu kan? juga harus gitu. Harus ditaruh karena kita tahunya kan dari berita. Berita itu ada sumbernya, gitu. Karena gini, kalau kecuali kita memang tinggalnya di New Zealand, kita memang mengalami kondisinya, itu boleh kita nulis tanpa sumber. Tapi kan ketika kita bilang kejadian di luar sana, itu pasti dari berita. Jadi kamu perkuat aja gitu. Tinggal perkuat dengan berita dari apa namanya Detik, dari YouTube, dari apa News CNN, dari Jakarta Post atau dari mana. Oke. Many people had talked about moving to New Zealand if that happened. This can be American with New Zealand. According to New Zealand Herald, June more American see the website compare. They believe that New Zealand is the most ideal country to live in, not just for American, but also for everyone who wishes better life. Whether it's the high quality of life list as one of the safest countries, or the strong multicultural society. Those are 3 reasons why. Those ini merefer ke mana? Ke ini yang 3 tuh reason. Mana 3-nya? High quality of life listed sama strong multicultural. Quality of life is one of the safest country or the strong multicultural society. Whether okay ya. Those are the reason. Tapi nanti coba dilihat lagi ya grammarnya. Ini kayak membingungkan ini. Kamu cek lagi, kamu buat lagi supaya mungkin lebih mudah dipahami gitu. Why this nation is choosing. Oke ya. Oke. Who does not want quality of life? Okay, everyone does. New Zealand has it. And talking about quality of life, having a decent paying job is one of the crucial factors. The data collected by the CD Better Life Index, so that okay, the number is much higher than average in terms of rate. Other crucial factor. New Zealand also known for having some of the best universities in the world. The final key factor is the healthcare. New Zealand, okay. New Zealander are enjoying free healthcare has made the life expectancy there is year higher than. Okay, the fact that New Zealand are enjoying. Ini coba dicek lagi ya. Ini kalimat kamu ini terlalu panjang gitu. Terlalu banyak apa namanya? Has made life expectancy there is lagi. Terlalu banyak subject verbnya. Terlalu itu apa ya namanya? Kompleks sentence ya. Jadi coba dicek lagi apakah memang maknanya udah sesuai di sini atau perlu ditambah that atau mungkin perlu dijadikan dua kalimat gitu. With all key factor being met, quality of life for those living in New Zealand is among one of the highest in the world. Okay. New Zealand, one of the safest country to live in based on the Global Peace Index. New Zealand was listed as second right after Iceland. Corruption Prevention Index, New Zealand is also known for having just police force. While the world, especially US, calling for defund the police, New Zealand force is growing. The data collected from staff New Zealand
Let's not forget the Prime Minister also. Okay, being minority. With all the data shown above, we can all agree that those three reasons which are making New Zealand as the ideal nation to live in are valid. From the fact that it has high quality of life, feel safe living it. New Zealand has already got many eyes and many more to come. Also, we cannot leave out the fact that it has 30% for society, which is crucial to make us feel more. Thus, the reason I found everyone to consider while trying to decide where to migrate to. They will be spending the rest of live in that nation with all those the limits. We can say that New Zealand is not the place to live. New Zealand is without doubt a very ideal place to spend the rest of your life in. Okay. Udah oke ya, paragraf kamu udah oke. Paling yang tadi itu kalimat-kalimat yang terlalu panjang diperbaiki, sama referensinya yang belum sesuai dengan IPA style. Misalnya yang nama orang, nah ini kan nama orang nih, Moody L, kemudian Newsroom L. Nah ini yang nama-nama orang harusnya kamu tulis di atas, Corlett E gitu. Ini kan kamu kutip, tapi nggak ada kamu buat di atas di apa dalam kutipannya. Oke ya, itu aja. Ada pertanyaan? Jadi yang orang yang nulis artikel tuh harus dimasuki di Iya, paragrafnya. kamu sudah baca nggak IPA style yang boleh yang saya kirim itu, atau kamu cari di internet juga boleh. Cara mengutip IPA style itu gimana? Udah baca, Alfa? Udah kan serada share kemarin. Hah? Kan serada udah ada Ya, share. yang saya jelasin itu cara pengutipannya. Jadi kita nggak bisa bilang apa namanya artikel ini dari ini, kecuali memang artikelnya itu ditulis oleh admin dari si artikel gitu. Misalnya kita bilang Serambi, boleh. Tapi kan ada beberapa artikel di dalam Serambi itu yang ada penulisnya gitu. Jadi kalau ada penulisnya, kamu sebutkan penulisnya. Nanti referensinya kamu ikutin referensi APS style itu gitu. Oke ya, Alfarizi, itu aja yang masih harus diubah. Cara ngutipnya. Yang lainnya udah oke? Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Meliana Dewi. Yang lain juga dilihat terus ya, punya kalian itu kira-kira apa kesamaannya dengan punya teman kalian yang telah kita lihat ini, yang telah kita bahas. Saya yakin kesalahannya itu pasti sama aja. Referensi lagi nanti. Oke, Meliana yang mana? Yang ke-8, Sir. Ke-8 ya, oke. Enjoying the benefit of meal. Okay. Nowadays, consuming milk in the new normal era is an effort to maintain the body immunity health. Safik, chairman of the Center for National Health Studies, FKM University of Indonesia, state that to maintain immunity, we need variety of. Okay. Safik. We need a variety of consume in according to, okay. Therefore, several benefit. Effort to maintain the body immunity health. Safik menyatakan maintain immunity, we need a variety of nutrition intake. One of them is animal protein, which must be consumed in accordance with the guideline for balanced nutrition. Therefore, several benefit dan Oke, ini kan si Safik nggak bahas tentang susu ya.
Ya kan? Nggak bahas tentang susu, dia bahas tentang nutrisi. Bah, kamu harus tambah kalimat lain dulu. Baru masuk ke tesis statementnya. Kalau gini nggak nyambung tesis statement sama kutipannya. Oke ya, coba saya lihat referensinya. Ini kemarin udah ini juga kan? Mediaindonesia.com. Jaga imunitas daerah normal, himbau konsumsi susu. November 1. Oke. Referensinya udah paling nanti dirapikan ya. Dirapikan. Referensi itu satu apanya spasinya satu paragraf. Space-nya itu satu aja, nggak usah ini dua nih. Biar apa? Biar kelihatan bagus. Biar rapi. Terus buat rata kiri, rata kanan. Oke, kita lanjut paragraf kedua. The first benefit of is maintaining the body immunity in the new normal era. New normal era ini nggak usah diuruf besarkan ya. New normal ya biasa aja. New normal itu nggak usah diuruf apa kapital. Make this nutrient complement the body. They need nutrient dan vitamin nutrition. Oke, ini kamu tahu dari mana isi susu itu? Vitamin B12, vitamin A, vitamin ini. Hampirkan ya referensinya. Karena kita bukan peneliti susu. Jadi nanti ini menurut siapa? Jadi kalau kita ambil susu, kita lihat, nggak mungkin kita tahu ada vitamin 12, ada vitamin A gitu. Jadi ini pasti pendapat orang lain yang menyatakan di dalam vitamin susu itu ada vitamin 12, ada protein, dia harus kamu lampirkan. Kalau enggak, kalau kayak gini nanti dianggap kamu nyuri pendapat orang lain gitu. A nutritionist from the Indonesian Nutrition Association said protein in cow milk is a high quality protein that contain 9 essential amino acid including lysine. Oke, ini udah oke. The natural fat content is beneficial for the body. Fat is essential ingredient for the body and is need to absorb vitamin A, D. That's why consuming can maintain the body. Oke. Paragraf selanjutnya, preventing disease. Vitamin D contain preventing disease in adult. When the body is deficient in vitamin D, the body will increase the content which can cause heart disease. The study review the scientific literature globally on the role DS2T, okay? When contain lactose which is classified as carbonate, without carbonate, the body will quickly feel weak, tired, and alert. In milk, there is also an antidote substance that can sit in the body. That is the reason consuming milk can prevent disease, including supplements. Okay. Last one from the benefit really is helping to reduce stress. The content of calcium, protein, lithium, and amino acids. Different nutrition. This published by a study by Mary Dolman, Professor of Zoology. So consuming milk is healthy effort to have a healthy body. These are the things that will consuming body such as vitamin body immunity. Therefore, drinking milk regularly is easy effort to produce healthy body. This is new normal era. Oke, udah itu aja. Lihat lagi referensi apa namanya pengutipannya sama apa tadi kapitalnya ya besar huruf kecil gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, berarti nggak ada ya. Yang lain, ya siapa lagi yang mau dilihat punya? Saya, Sir. Boleh, Sir. Airia, Sir. Oke, Kairiah ya. Bentar ya. 23. Oh, udah kakak apel ini. Kirim ke dirimu juga ya? Boleh. Khairia.
Yep. Yang mana filenya? Paragraf 1 sampai 5, Sir. Paragraf 1-5. Oke. Oke. Natural charm of Aceh Selatan. Oke, Aceh Selatan is district in Aceh province. Selatan, which are capital city in tempat one is 3 tribe, namely Aceh tribe, Jamet tribe, and Kelut tribe. The 3 tribes have their own unique and characteristics. Tribe Selatan is almost famous for its abundant and natural product, namely in the form of nutmeg, and also exotic, promising natural charm that can spoil every ice that seeds. This beauty can be proven by inclusion of Selatan in the nomination of Anugerah Pesona Indonesia. The director of South Aceh Polytechnic, Yasar, stated that Alhamdulillah, South Aceh was able to nominate for the Anugerah Pesona Indonesia 2020 for 2 categories at once, namely the souvenir through Rincong Batu category and the water tourism category in the form of surfing Samadua. The natural beauty that most dominates Selatan is the beauty of beach tourism. Aceh is famous for having various beaches that have their own beauty. There are 3 most beautiful beaches and many visitors are interested in, namely Pasir Putih Beach, Tapak Tuan, and Pulau Dua. Okay. The first beach is Pasir Putih. This Pasir Putih beach is located in Samadua sub-district. The sea blue and that visitor can take shelter under a room. Not only local people will visit this, but also many visitors who come. According to information, restaurant employee located in Pasir Putih state that visitors who come to this beach are only from local residents, but also such as Singkil, Malabon, want to unwind from long drive. The other beach is Tapak Tuan, Tapak. Okay. Apa ya yang mau saya bilang? Esainya udah bagus, tapi ini masuknya ke deskripsi gitu. Tadi saya kira topik yang kamu angkat mungkin alasan kenapa misalnya Aceh Selatan itu kamu anggap sebagai tempat yang yang charm gitu. Tapi kalau misalnya kamu sebutin 3 nama tempat itu jadinya deskriptif, bukan akademik essay. Siapa tadi? Si Khairia, Sir. Khairia. Ngerti Khairia? Enggak, Sir. Kan gini, 3 alasan itu harus dalam bentuk opini. Atau dalam bentuk sesuatu yang masih bisa dibantah oleh orang lain. Jadi bukan menyebut nama tempat. Misalnya seperti punya si 3 manfaat rice cooker. Bisa memasak nasi dengan otomatis. Ya itu memang udah semua orang tahu gitu. Jadi itu nggak bisa dijadikan sebagai topik tulisannya. Karena itu nggak perlu nggak perlu fakta lain, nggak perlu evidence lain. Ya faktanya memang udah fakta gitu, bukan opini lagi. Jadi ini sama juga. Kalau kamu sebutin 3 nama tempat, ya itu nggak ngaruh gitu. Kecuali di sini kamu bilang, misalnya menurut kamu ada 3 tempat di Aceh Selatan itu yang paling bagus. Yang pertama adalah Pasir Putih, yang kedua Pantai Tapak Tuan, yang ketiga Pulau Dua. Itu baru. Terus nanti isinya bukan penjelasan tentang tempat itu, tapi pendapat kamu. Kenapa kamu menyatakan 3 tempat itu paling bagus? Jadi ini masih nggak terlalu jauh larinya. Yang paragraf pertama mungkin masih bisa. Paragraf
apa berarti the most beautiful beach and many people apa interested gitu boleh. Tapi nanti di paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 sampai paragraf 4-nya kamu jelasin alasan kamu, menurut kamu kenapa 3 pulau ini, 3 tempat ini itu dianggap bagus gitu. Jangan kamu hanya jelasin tempatnya gitu. Because of the location of the island is close and has the same shape, where 2 islands are covered by coconut tree. This tourist spot offer the beauty to island that are still very beautiful and have never been changed, policed by community or tourism center of. To go to the island, visitor must. Nah, ini kan kamu jelasin cara pergi ke sana gitu. Beberapa kalimat udah ya, beberapa kalimat misalnya according to tourism. Nah, ini bisa, maksudnya pendapat turis. Kenapa misalnya Pulau 2 itu dianggap bagus? Oh, karena menurut mereka attraction ya, turis apa namanya? Oh, karena menurut mereka lokasi pulaunya itu dekat dan bentuknya sama gitu. Itu pendapat gitu. Tapi kalau misalnya kamu bilang untuk ke Pulau 2 tuh harus bayar 35.000 per orang, itu deskripsi jadinya. Bukan apa namanya? Bukan explain gitu, bukan apa namanya expository gitu. Jadi kamu lihat lagi kalimat-kalimatnya gitu. Jangan jadi kalau kayak gini nanti jadinya kalau kebanyakan deskripsi nanti jadinya paragrafnya deskripsi gitu. Ngerti ya, Heria? Ngerti, Sir. Nah, oke ya. Alasan kenapa tiga tempat ini menurut kamu itu yang paling bagus gitu. Nah, itu yang harus kamu jelaskan. Tapi kan, Sir, kalau orang belum pernah datang ke Aceh Selatan kan belum tahu tuh lokasinya, Sir. Iya, boleh aja kamu jelaskan sedikit, tapi nggak usah kamu jelasin kayak misalnya paragraf 4 nih. Yang pertama ini nggak apa-apa, kamu bilang itu ada di Bakongan gitu. Udah, tapi kamu nggak perlu jelasin sampai ke naik botnya 35.000 per orang gitu. Terus waktunya 15 menit gitu. Tapi yang harus kamu kembangkan di paragraf ini adalah alasan kamu kenapa kamu bilang apa namanya Pulau 2 Beach itu bagus gitu. Kalau misalnya kamu tulis apa namanya cara pergi ke sana, boleh aja, tapi itu nanti esainya jadi jenis lain gitu, bukan expository, nggak ada analisis di situ. Jadinya deskripsi. Kamu mendeskripsikan apa yang memang ada di sana gitu. Ya, hanya cara kamu nulis saja. Misalnya ini banyak that visitor can do in this island. Menurut kamu kenapa apa Pulau 2 Beach itu misalnya menjadi salah satu yang kamu rekomendasikan ke turis? Oh, karena di sana tuh turis bisa apa namanya? Mana nih? Bisa fishing, bisa snorkeling, bisa camping gitu. Nah, jadi cuma cara kamu nulis saja gitu. Cara kamu nulis itu harus dalam bentuk alasan. Kenapa Pulau 2 Beach Island itu menurut kamu bagus? Atau menurut kamu itu yang harus dikunjungi ketika turis pergi ke Aceh Selatan? Padahal kan banyak yang lain gitu. Jadi judulnya nanti kamu ubah aja ya, biar jelas 3 alasan apa namanya? Bukan 3 alasan. 3 tempat yang intinya itu 3 tempat yang kamu rekomendasikan ketika turis pergi ke Aceh Selatan. Yang pertama adalah Pasir Putih, yang kedua Tapak Tuan, yang ketiga Pulau 2. Nanti di setiap paragraf itu kamu kembangkan alasan kenapa mereka harus ke sana. Bukan gambaran dari tempat itu. Jadi gambaran tempat itu boleh aja kamu jelaskan barang 2 kalimat atau 3 kalimat, tapi kalimat selanjutnya itu alasan. Oke, Sir. Gitu ya. Ngerti, Sir. Oke. Ada pertanyaan? Yang lain? Kalau cara penulisan referensi saya udah betul belum, Sir? Cara penulisan referensi, oke, Yasar. Oke, kita lihat. Yasar. Mana Yasarnya? Nggak ada. Semua yang kalian kutip di atas itu harus ada referensinya di bawah. Ini kalau gini langsung kena nih. Yasar 2020 di bawahnya nggak ada Yasar 2020. Kemudian apa lagi? Kita cek satu-satu. According to information from restaurant employee located at Pantai Pasir Putih. Nah, ini referensinya ada apa
kata siapa? Kata si employee. Berarti itu hasil apa? Hasil kamu bertanya kan, hasil wawancara kamu dengan petugas restoran itu. Jadi nggak usah dibilang tahun 2012 dalam kurungnya. Bilang aja misalnya tanggal berapa tahun 2012 misalnya, atau tahun 2020 gitu. Jadi nggak usah dibuat kayak nulis referensi kalau yang seperti itu. Oh iya ya, sir. Yang referensi itu yang kamu ambil dari dari berita misalnya, dari koran apa gitu. Itu kan udah ada di koran itu yang harus kamu lampirkan. Yang lain misalnya according to tourist visitor Pulau 2, according to tourist visitor Pulau 2, Khairiman ini siapa? Pengunjungnya ya? Bukan, kayak di bidang pariwisata gitu Aceh, yang Aceh dari Aceh Selatan kayak gitu, sir. Kamu wawancarai dia atau kamu tanya dia, kamu telepon dia atau gimana? Itu dari berita, dari koran. Dari koran, berarti koran itu yang kamu apakan, kamu sebutkan di sini. Oh iya Jadi, ya, sir. dalam kurung koran apa, tahun berapa korannya terbit gitu. Bukan orangnya, tapi korannya. Atau yang nulis artikel itu siapa? Bukan orang yang ada di dalam berita itu. Ngerti ya? Sir, kayak Yasser Ya. tadi kan Yasser tuh kan direktur Politeknik. Habis itu pas ditulis referensi tadi saya bilang salah, tapi kan itu dari koran juga saya dapat, sir. Yang Iya. referensi pertama. Koran apa? Koran apa? Nama korannya apa? Lupa, sir. Penyakit. Itu tuh yang membuat kenapa kalian salah. Dan mengapa saya suruh buat referensi sebenarnya itu supaya kalian nggak copy paste dari mana gitu. Ambil dari punya orang lain. Jadi misalnya nih, ini misal ya. Misalnya ini Sot Aceh nominated API sampai mana dia bilang? Sampai sini ya. Dia kan bilang sampai sini tuh. Ini referensinya misalnya kamu ambil dari koran Serambi. Berarti kamu tulis di sini. Serambi itu kamu lihat lagi. Kamu ambil Serambi cetak atau Serambi online. Nah, kita anggaplah kamu ngambilnya Serambi online. Tulis serambi.com. Ada sih nggak sih serambi.com? Nah, kita anggap aja ada ya. Kayaknya namanya bukan itulah situsnya. Nanti kamu cek situs Serambi itu apa. Serambi.com tahun berapa kamu korannya itu terbit? 2020. Kamu tulis 2020. Gini. Baru betul kutipannya. Terus nanti berarti referensi di bawahnya Serambi juga, serambi.com buka kurung 2020, judul beritanya itu apa? Kamu tulis ini judul beritanya. Habis itu baru kamu retrieve from, baru kamu lampirkan di sini HTTP. Apa alamatnya? Serambi apa gitu. Jadi ketika orang lihat di atas, oh, di sini kutipannya serambi.com 2020, dilihatnya ke referensi, oh ada serambi.com 2020 gitu. Jadi tolong baca lagi tuh pedoman yang udah saya kasih. Tinggal baca, kalian tinggal baca. Atau kalau nggak mau baca yang pedoman udah saya buat, boleh juga ketik di Google EPA style, dibaca. Kalau kalian nggak mau baca yang ini nggak lulus nih, saya kasih E terus nanti kalau banyak. Udah capek saya bilang ini E terus nanti nilainya. Atau paling bagus C lah. Jangan malas membaca ya. Kalau malas membaca kalian nggak akan bisa apa-apa. Walaupun mungkin kalian bisa dapat nanti gelar kalian SPD, kalian pas nanti cari kerja, pas diwawancarai orang, disuruh tes ngajar dan lain sebagainya, kalian nggak akan lulus. Akhirnya apa? Pulang ke Aceh Selatan, akhirnya dari ujung kampung ini sampai ujung kampung sana semuanya SPD gelarnya. Oke, ya, saya tahu Aceh Selatan, kamu di mana tinggal, Ria? Di Gunung Pudung, sir. Gunung Pudung, Kota Pajar kan? Iya. Saya tahu. Rumah saya di dekat situ juga, bukan Gunung Pudung. Jadi tolong ketika misalnya kalian dari daerah, rumah saya juga di daerah sana tuh di
Mixer ke mute tuh. Sorry. Ya, nanti ketika kalian dapat gelar SPD itu, kalian harus bisa memang betul-betul mempertanggungjawabkan gelar SPD itu. Gitu. Jadi jangan malas membaca. Oke ya. Kita lagi? Itu malah, Pak. Ya? Malah, Pak. Cut ke Malaya. Oke. Heria ada pertanyaan? Enggak, Sir. Ya, oke. Kita lanjut. Cut ke Malaya. Itu yang paragraf 1 sama 2 udah saya revisi kemarin, Pak. Ya, bentar. Belum cut ke Malaya. Apa namanya? Yang revisi itu jangan dihapus ya. Misalnya hari ini kamu udah saya komen tuh. Yang itu jangan dihapus. Kalian perbaiki, upload aja yang lain gitu. Biar ada jejak prosesnya. Yang mana filenya? Yang final, Pak, final. Itu Oh, udah selesai, Pak. Udah final ya, final. Oke. Bentar. Oke. Judulnya The Benefit of Adopting a Cat. Oke, ini nanti dikasih apa ya? Kasih apa sih namanya? Enter itu apa? Space ya. Kasih space, jangan rapat kali kayak gini. Yang udah kamu perbaiki yang mana? Cat are very popular animal and the population is very large in the world. Cat population worldwide exceeds 1 million and according to the Animal Health, the worldwide domestic cat population is 1 million. Hah. Ini gimana maksudnya? Ini kamu bilang di sini 500 million, di sini 220 million. Terus sumbernya Wikipedia lagi. Oke lah, data kucing mungkin nggak masalah ya. Tapi kalau bisa jangan pakai Wikipedia ya. Ya. Apa, Pak? Ini yang benarnya yang mana? Ini di sini kamu bilang 500. Di sini tiba-tiba menurut si Iva 220. Oh, itu Pak, yang 500 itu kan seluruh dunia. Kalau yang 200 itu cuman domestiknya aja, Pak. Domestik, misalnya kucing-kucing liar gitu, Pak. Jadi nanti kamu tulis yang benar, yang supaya seperti kamu ngomong itu. Biar orang pas baca jelas gitu. Cat population worldwide exceed and according to international Europe million Wikipedia. Jadi sumbernya juga jangan pakai Wikipedia ya. Wikipedia tuh Nggak dapat, Pak, yang lain, Pak. Wikipedia ada pasti, nggak mungkin. Tentang kucing juga pun bukan tentang hal yang terlalu saintifik. Kalau hal saintifik mungkin ya nggak bisa diakses, terkunci. Ini tentang kucing, pasti banyak. Boleh, nggak harus kamu ambil dari International Federation, boleh juga dari siapa gitu yang bilang. Yang penting jangan Wikipedia. Wikipedia itu dia sumber bebas, siapa aja bisa mengeditnya. Jadi cari yang lebih selain Wikipedia. Oke, lanjut. Their software, adorable shape, voice make people mad, and their beautiful compact and make them very popular in virtual world. Sini kamu bicara tentang jumlah kucing, di sini tentang kucing, di sini tentang kucing liar. Di sini oke, apa ya? Paragrafnya masih belum padu, masih belum dapat koherensinya. Apa tujuan kamu nyebutin jumlah kucing di sini dengan benefit adopting kucing? Karena kan Pak, jumlah kucing kan banyak kali, terus banyak juga yang liar. Terus? Jadi saya kaitkan dari populasi yang banyak itu ke kenapa kucing liar tuh, maksudnya orang nggak mau ini, gimana ya Pak?
kan banyak kali kucing liar yang nggak diadopsi orang. Jadi saya bikin benefitnya di bawah dari hasil yang populasi di atasnya melonjak. Boleh kalau kamu mau ngomong kayak gitu, tapi ya harus teratur. Maksudnya kamu sini ngomong jumlah kucing, terus kamu di sini ngomong kucing itu bulunya lembut. Terus tiba-tiba masuk ke kucing di jalan. Terus tiba-tiba udah benefit melihara kucing. Gitu. Jadi harusnya kamu ngomong fokus saja kalau misalnya benefit adopting kucing, ya kamu ngomong di atas ini misalnya apa ya? Bolehlah their software misalnya itu bisa membuat orang lain nyaman kan? Boleh kamu cerita, tapi kalau misalnya jumlah kucing itu banyak, terus apa manfaatnya harus diadopsi? Hubungannya dengan manfaat harus diadopsi. Karena kamu kan mau cerita tentang manfaat harus diadopsi. Soalnya kan kemarin waktu Bapak revisi yang pertama, Pak bilang kalau mau tambahin yang populasinya banyak di dunia itu masukin yang cat population. Jadi saya cari cat population itu. Iya, tapi kan itu kalau bisa disambung saya bilang kan. Tapi ini sebenarnya ini udah bagus ini kalau misalnya kamu langsung ngomong tentang kucing itu apa namanya adorable shape, poise, behavior-nya itu membuat orang melt gitu. Jadi nggak usah dipaksa, ide yang memang nggak nyambung itu nggak usah dipaksakan gitu. Kalau kayak gini kan banyak hal yang kamu bahas. Coba nanti kalau nggak percaya kamu baca lagi. Kira-kira kalau kayak gini enak nggak dibaca? Nyambung nggak? Itu ngalir nggak? Gitu. Berarti yang cat population itu hapus saja, Pak? Ya kalau misalnya memang ngerasa yang nggak enak di sini kamu hapus saja gitu. Topiknya itu harus, kemarin kita udah belajar kan nulis paragraf. Jadi kalau kalian misalnya nulis tentang apa, ini berarti ini kan topiknya benefit dari adopsi kucing. Ada nggak hubungannya benefit mengadopsi kucing dengan jumlah kucing liar? Coba apa logikanya? Logikanya dapat nggak? Kurang sih Pak, cuman kalau kita ngadopsi kucing nggak banyak-banyak kali di jalan, tapi nggak juga. Iya, karena maksudnya kucing banyak di jalan, orang mengadopsi kucing, nggak nyambung. Itu jadi harus memang nyambung dengan topik yang mau kita tulis. Yang kita tulis itu harus memperkuat gitu. Kalau misalnya memang alasannya, Pak, kan saya ingat ini jumlah kucing banyak. Kalau misalnya memang nggak nyambung dengan paragrafnya, ya nggak usah ditambah gitu. Jadi kan pastikan ide yang kalian tambah itu bisa mensupport paragrafnya itu, sehingga paragrafnya itu jadi bagus gitu. Jadi nggak apa-apa ide kalian banyak bertaburan gitu, tapi nggak semua ide itu harus digabungkan menjadi satu paragraf. Ya Pak, nanti coba saya ini lagi koreksi lagi Pak. Kalau antara ini Pak, antara yang tadi yang mana ya, yang dari yang soft pure, terus nyambung ke yang kucing jalanan itu nyambung apa nggak? Atau harus ditambah kalimat tengahnya dulu gitu supaya nyambung Pak? Their soft pure adorable shape. Kemarin saya bilang apa ya? Cat are very popular animal for human to adopt ya gitu ya. Nah itu mungkin masih udah nyambung gitu. Jadi misalnya mau bilang ini aja, cat are popular animal to adopt gitu. Jadi di sini kalimatnya kucing adalah binatang populer untuk diadopsi, titik. Nggak usah kamu bilang large population-nya. Satu aja idenya. Kucing itu adalah binatang populer untuk diadopsi, titik. Dah, baru langsung ke sini, their soft pure, nyambung dia. Kalau ke itu Pak, kucing jalanan tuh nyambung Pak? Nyambung. Ini kan maksudnya, berarti kamu habis bilang tentang kucing diadopsi, kamu tambahkan however boleh. Jadi however, saja. However, nanti saya hapus saja. Ya hapus saja kalau misalnya memang menurut kamu nggak nyambung. Nanti kamu lihat lagi. Kira-kira nyambung nggak gitu. Kalau menurut saya nggak. Kalau menurut saya ini sampai ini aja, langsung ke sini. Terus di sini kamu tambah however, tetapi banyak juga kucing yang di jalanan yang tidak diadopsi oleh orang lain. Baru kamu masuk ke yang ingin kamu sampaikan. Padahal
mengadopsi kucing itu banyak sekali loh manfaatnya. Jadi kan di sini sebenarnya kamu ingin mengajak orang-orang yang belum mengadopsi kucing untuk mengadopsi kucing. Kucing-kucing liar itu Oh iya. alasannya apa? Alasannya itulah yang 3 tadi. Pertama, mengadopsi kucing itu bisa untuk kesehatan mental. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Gitu. Ngerti kan? Iya Pak ya. Nanti saya ini. Ya logika bahasanya itu harus runut gitu. Oke, terus selanjutnya kutipan. Ini kan kalau kutipannya semua titik koma itu kan kemarin udah saya bilang. Kamu ada baca buku yang saya kasih? Itu kutipannya kecil-kecil Pak. Cuman sebaris-sebaris Iya, Pak. tapi jangan semua kutipan langsung. Enggak Pak, itu udah di stase. Kalau di parafrase nggak pakai titik koma gini. Jadi coba lihat lagi. Coba lihat yang saya kasih, dibaca semuanya, dipahami paraphrase itu gimana, direct quotation itu gimana, indirect quotation itu atau paraphrase itu gimana gitu. Cara penulisannya gimana. Nah, ini kutipan langsung, ini kutipan langsung. Dan saya mana tahu ketika kamu buat kutipan kayak gini ya saya anggap itu kutipan langsung gitu. Oh, berarti nggak pakai itu. Ya makanya dibaca. Makanya saya bilang jangan malas membaca. Kalau malas membaca kalian nggak akan bisa. Pusing Pak, udah saya baca, makanya saya pusing kemarin. Ya udah baca yang lain gitu. Kalau misalnya pusing nggak mungkin lah pusing baca itu bahasanya mudah dipahami. Atau kalian cari mungkin yang bahasa mudah kalian pusing, cari bahasa yang susah. Pusing karena banyak PR Pak. Ya, itu resiko mahasiswa. Nanti tolong ya dicek ya cara pengutipannya. Kalau yang lain kayaknya udah oke. The third benefit is to help socialize. Ya? Kan kucing bisa membantu anak autis bersosialisasi. Kalau Bapak baca kira-kira apa enggak, atau perlu saya ubah? Karena itu banyak ininya Pak. Saya ambil dari universitas kan, banyak ilmiahnya gitu. Yang mana paragraf ini ya? Yang sosialis itu nanti kan kalau Bapak ke bawah itu nanti ada yang autis itu. A cat that tries to communicate with the owner, respond to the owner, will have control of emotion. This also make the owner have increased. A cat that tries to communicate with its owner and respond to the owner attitude when asking for will have control of emotion. Kalimat kamu masih panjang sih, saya masih belum paham apa, harus baca beberapa kali gitu. Nanti coba dibuat lebih singkat gitu. This also make the owner have increased sensitivity, concern, and communication skill toward others. Another benefit of keeping a cat is that it can help children with autism. Ini nggak ada kutipan kayak gini. Tolong ya, kutipan tuh seperti punya Cindy tadi udah lumayan tuh. Jadi tolong dibaca yang sudah saya kasih. Saya bingung nih sama kalian. Nggak ada tuh content sheet kayak gini. Lihat cara ngutipnya. Udah saya tulis di situ jelas-jelas. Oke. The information strong parental and sensitive intelligent communication delivery with pet from simple activities. Feeding, playing, bathing. Nggak apa-apa sih kamu masukin autism. Will uncontrolled subtle emotion, behavior, and learn to communicate. When the activity moving with the cat is carried out, fresh oxygen will flow to the brain and make the more oxygen. The thing can also help to plan and the result of the interaction with the cat work social activities. Ini nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kan memang masih nyambung dengan sosial. In conclusion, the effect of keeping cat is very clear. So adopting a cat is a step for us to nourish our bodies and make ourselves happy as well as care for animals. There are amazing benefits to keep a cat, namely for mental health, socialize. So let's start learning to adopt a feral cat instead of buying in a pet shop. I think it's free and helping a local cat owner. Okay. Paragraf kesimpulannya nggak masalah. Itu ya, tolong perhatikan cara mengutip. Baca lagi. Iya, Pak.
Oke, ada lagi? Kira itu aja, Pak. Hah? Daerah itu aja kan, Pak? Cuma referensi itu, Pak. Ya, sama kalimat kamu baca lagi. Kamu baca apa namanya yang kalimat membingungkan panjang-panjang itu coba dibaca lagi. Oh, diperbaiki aja, Pak ya. Grammar, Pak. Ya, sama referensi cara ngutip nih ya. Ini kalau gini saya langsung apa ini maksudnya? Oke ya. Ya, Pak. Yang punya Cindy, kalau misalnya kalian mau nanya-nanya coba tanya sama Cindy tadi. Punya Cindy itu paragrafnya itu udah apa namanya? Smooth-nya itu udah bagus. Jadi antara satu kalimat selanjutnya itu udah bagus. Atau punya Alparizi juga udah bagus tuh. Kalimat satu sama kalimat selanjutnya. Walaupun tadi yang punya Cindy paragraf 1-2-nya itu udah lumayan tuh. 1-2-nya itu udah bagus. Yang punya Cindy tadi. Tinggal kesalahan mekanik aja, kesalahan ketik dan lain sebagainya. Atau kan contoh yang saya kasih udah banyak juga kan. Baca lagi, coba lihat gimana cara orang itu nulis sehingga apa namanya idenya itu jalan dengan mulus. Gitu. Oke, siapa lagi? Saya, Sir. Siapa? Sri Brutus, Sir. 52. 52. Ini terakhir ya, karena udah jam 10 lewat. Sayang juga teman-teman. Ya, Sir. Sri Mahdalena. Yes, Sir. Apa nama filenya? Paragraf esai, Sir. Paragraf esai nggak ada. Yang ada tugas 8, tugas 7, tugas luar. Mana? Tugas 8 ya berarti? Atau esaiku? Paragraf esai 1 ya? Namanya cuma paragraf esai aja, Sir. Ada 2 ini, ada paragraf 1 esai, ada paragraf 1 esai lagi, ada 2 nih. Ada esaiku. Yang mana yang betul nih? Bisa ditampilin nggak, Sir? Oke, bentar. Yang mana? Ada esaiku, ada paragraf 1 esai, ada paragraf 1 esai. Nah. Yang ini, Sir, yang di dekat, yang baru, yang di samping, iya, itu, Sir. Yang tengah apa yang kanan, apa yang kiri? Yang ini, Sir, yang di kiri. Ini? Bukan, Sir, di kanan. Ini di kanan berarti. Iya, Sir. Oke. Oke, sekali lagi saya ingatkan untuk UAS-nya ditulis nama filenya UAS supaya saya nggak bingung. Sir, terakhir kumpul UAS-nya kapan, Sir? Tanggal 22. Ada 2 minggu lagi kalian untuk memperbaikinya. Paragraf 1, 2, 3. Ini cuma sampai 3 ya? Nah, ini referensinya langsung salah. Referensinya Bukan ini, Sir. Sir. Kan? Jadi yang mana? Yang tolong ditampilin lagi, Sir. Kan kamu sendiri aja bingung punya kamu. Nah, yang mana? Kiri, tengah, kanan. Bentar, Sir. Paragraf 1, paragraf... Mana ya? Esaiku. Iya, yang ini, Sir. Yang mana? Yang kursornya, yang iya, Sir. Kiri. Bukan, Sir, yang baru Sir tunjuk. Tengah. Iya, yang ini. Iya, Sir. Kalian kenapa sih bingung tinggal bilang tengah, Sir? Kiri, Sir, kanan. Ini, Sir, paragraf 1 esai. Paragraf esai ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oke. Bukan, yang ini, Sir, yang di dekat esai itu yang di bagian, yang di sebelah kanannya, Sir.
Di kanannya, Sir, kanan. Kanan. Ini. Kelihatan nggak kursornya ini? Itu di samping kirinya, Sir. Ini. Iya, Sir. Ini kalau salah lagi, saya suruh buka sendiri sama kamu ya. Ini betul. Betul. Belum nampak. Belum nampak, Sir. Nih. Betul. Iya, Sir. Ah. Iya, Sir. Games impact on online learning achievement. Okay, the development of the sophistication of the internet world is indeed very impressive, and this sophistication must have good to user. Okay. Ini nanti kalimatnya tolong nggak usah udah end terus ini panjang lagi. Jadi simple aja. Topik apa namanya? Topik sentence-nya itu kalimat simple aja. Iya, Sir. Online game itself is a game container that has special appeal for everyone who knows and use. In online game, it must have impact influence on the user. There are several influence impact of playing games on student. Kenapa tiba-tiba student? Nah, ini tiba-tiba student. Di atas kamu nggak ada bahas tentang student dikit pun. Oke, nanti jangan tiba-tiba student. Kamu bahas dulu game terhadap student misalnya. Namely, the positive impact online game, negative impact online game, and way to prevent student to becoming addicted. Nah, ini lain lagi nih. Positif, negatif, terus prevent. Itu bukan dampak. Jadi fokus saja satu ya. Misalnya kamu mau cerita tentang dampak game secara positif. Nah, kamu cerita aja positif ada 3, apa-apa aja. Misalnya game itu bisa membantu belajar, game bisa apalagi game membuat siswa belajar bahasa Inggris karena gamenya bahasa Inggris misalnya. Terus apalagi satu lagi gitu. Jangan gini, ini masih terlalu luas nih topiknya. Oh, iya, Sir. Oke. Jadi ini tesis statement-nya aja masih bermasalah ya. Pastikan tesis statement-nya itu pas. In fact, nowadays we find many students who take part in this online game. Online games container to have influence on teenage student, both negative and positive impact. Student, nah ini udah ulang-ulang lagi. However, is a child student able to control himself so independent of playing. And one on my back. Ini masih berantakan ya, masih sangat-sangat berantakan. Oke, nanti perbaiki dulu ininya. Perbaiki dulu tesis statement-nya, baru habis itu kamu lanjutkan ke bawah. Terus referensinya juga nggak ada tuh referensi kayak gini. Nggak ada tuh referensi kayak gini. Oke ya. Ini Arianto, T, titik, R, titik gitu. Jadi tolong dibaca ya. Semua tolong dibaca. Oke ya Sri, kamu memang salah dari awalnya. Dari atasnya itu topiknya belum mengarah. Masih terlalu luas nih, masih positif, negatif lagi. Jadi positif ambil aja 3, negatif atau kalau mau yang negatif ambil 3, atau kalau mau way to prevent ambil 3, apa-apa aja gitu konkretnya. Berarti nggak usah dijabarin, Kak, Sir. Misalnya kalau positif, terus negatifnya nggak usah, Sir. Nggak usah. Misalnya kamu positif, mau mengangkat dari segi positifnya aja. Positifnya apa misalnya? Yang semangat belajar gitu. Terus apa lagi? Mereka bisa apa gitu yang positif dengan game. Atau kalau yang negatif, menurut kamu negatif, ya negatifnya aja. Gitu. Atau kalau misalnya to prevent student, ya udah 3 cara untuk prevent student. Gitu. Supaya tidak addict to playing games online misalnya. Jadi nggak usah kayak gini masih jauh. Ini kalau kamu bahas tentang ini, positif, negatif, prevent, itu kamu bukan nulis essay. Tapi kamu nulis buku. Jadi bisa jadi ahli game online nanti kamu. Kalau misalnya betul-betul ini kamu mau tulis nih. Kan saya udah bilang kemarin tuh, cara nyari topik itu jangan terlalu luas, jangan juga terlalu sempit. Tuh.
Ini masih terlalu luas. Kalau terlalu luas kamu bisa nulis buku, kalau terlalu sempit nanti kamu nggak bisa nulis apa-apa. Oh, iya, Sir. Oke ya, ada pertanyaan lain? Cukup, Sir. Oke. Oke, sebelum saya akhiri, yang lain ada pertanyaan? Sini mau tanya terakhir, Ya, silakan. Kan nanti misalnya nanti sini buat apa Google Form gitu untuk ngumpulin data. Itu nanti datanya itu nanti sini lampirkan di referensi atau enggak, Nggak usah. Nanti kamu bilang aja ini menurut hasil kamu buat itu kuesioner kan? Menurut hasil kuesioner yang penulis lakukan terhadap 30 orang gitu misalnya. Sebutin jumlahnya aja. Tanggalnya udah gitu. Nggak usah sebut dilampirkan datanya, nggak usah. Oke. Baik, terima kasih. Oke, yang lain ada? Oke, kalau nggak ada, that's all for today. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for today.